Warawal Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal qur'ana fi lailah. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Apa yang terjadi, Pak? Para sahabat pun merasa berat. Waduh, berat amat. Satu malam sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran berapa juz? 10 juz. Kan Al-Quran 30 juz. Sepertiganya 10 juz. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu, wahai Rasulullah, dalam semalam baca apa? Ya, yaitu sepertiganya Al-Quran. Kata Rasulullah, wallah Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Itu Allahul wahidus samad, maksudnya yaitu surat Al-Ikhlas. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Iya. Kenapa, Pak? Surat Al-Ikhlas kok sebanding dengan sepertiganya Al-Quran? Kata beliau, wa ahlul ilm qad takallamu fi bayani wajhi kauni hadhihi surah ta'dilu thulutsal Quran. Para ulama sudah berbicara dan menjelaskan kenapa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Wa dzakaru fi dzalika ajwibatan adidah. Dan mereka menyebutkan beberapa jawaban. Namun yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah dari Abul Abbas bin Suraij. Wa Abul Abbas bin Suraij berkata, ma'nahu unzilal Qur'an ala thalathati aqsam. Maknanya bahwa Al-Quran itu, Pak, mengandung 3 perkara. Ya, thuluthun minhal ahkam. Sepertiga Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum. Wa thuluthun minha wa'dun wa wa'id. Sepertiganya lagi tentang janji dan ancaman, tentang surga dan neraka. Wa thuluthun minhal asma' was sifat. Dan sepertiganya lagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi surah jama'atil asma' was sifat. Dan surat Al-Ikhlas ini mengumpulkan tentang apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sepertiga Al-Quran. Nah, ini dia penjelasannya, Pak. Ya, kenapa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Berkata Syekhul Islam, wa idza kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, lam yalzam min dzalika annaha afdal min al-Fatihah wala annaha yuktafa bi tilawatiha 3 marrat an tilawatil Quran. Apabila surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, apakah berarti surat ini lebih baik daripada surat Al-Fatihah? Kata beliau, tidak. Tidak menunjukkan bahwa surat ini lebih utama daripada surat apa? Al-Fatihah. Dan apakah kita dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali berarti sama dengan mengkhatam Quran? Hah? Kita baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Antum baca itu 3 kali, teman antum baca 30 juz. Apakah pahalanya sama? Ya enggak juga, kata beliau. Ya. Wala anna yuktafa bi tilawatiha 3 marrat an tilawatil Quran. Dan itu tidak mencukupi. Tidak sama dengan orang yang mengkhatam Quran dari awal sampai akhir, tidak. Bal qad karihat salaf an tuqra idza quri'a al-Qur'anu kulluhu illa marrah wahidah kama kutibat fil mushaf. Bal qad karihat salaf an tuqra idza quri'a al-Qur'anu kulluhu illa marrah wahidah kama kutibat fil mushaf. Bahkan salaf terdahulu ya
tidak menyukai untuk dibaca surat Al-Ikhlas ini kalau ada orang itu baca Al-Quran seluruhnya kecuali sekali saja. Artinya kalau antum mengkhatam Quran dari surat Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai surat Al-Ikhlas, cukup baca sekali saja, nggak perlu sampai 3 kali. Ya. Fa innal Qur'an yuqra kama kutiba fil mushaf la yuzadu ala dzalik wa la yunqas minhu. Karena kalau kita baca Quran, bacalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Ya. Walakin idza quri'at qul huwallahu ahad mufradah tuqra'u 3 marrat wa akthar min dzalik. Wa man qara'a falahu minal ajr ma ya'dilu thulutsal Qur'an, lakin 'adla syai' yakunu min ghairi jinsihi. Tapi kalau misalnya dibacakan Al-Ikhlas secara sendiri, bukan sedang mengkhatam Quran. Lalu ia baca sampai 3 kali, ya, maka ia mendapatkan pahala seperti sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, namun kata-kata sebanding itu tidak bisa disamakan dengan apa? Orang yang membaca sepertiga Al-Quran 10 juz, Pak. Kan namanya juga sebanding. Sebanding itu bisa jadi mempunyai apa? Maknanya sebanding. Adapun pahalanya belum tentu sebanding. Antum baca dari Al-Baqarah sampai surat At-Taubah kan 10 juz tuh, Pak. Yang satu baca surat Al-Fatihah sekali, kemudian saya pahalanya sama dengan dia. Nggak bisa. Nah, kan kata Rasulullah, Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya maknanya, Pak. Maknanya itu sebanding. Karena sudah kita sebutkan tadi, Al-Quran itu ada 3 macam isinya. Isi Al-Quran itu ada 3 pembahasan yang paling besar. Yang pertama tentang hukum, yang kedua tentang janji dan ancaman, dan yang ketiga tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.